Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari Bukuende HKBP nomor 587 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 6 November 2020 dari Kitab Galatia pasal 6 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ale akadongan molotung tarsomong jolma mardusa, hamu akkanaung taruli ditoddima pature-turehon ibana marhite-hite toddi nalabok. Alai matahod dirim, sotung dohot ho tarujun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah. Tetapi melakukan, mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi merupakan hal yang tidak mudah. Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan semata. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik atau dengan tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Kemungkinan berbuat salah terbuka bagi setiap orang. Tugas kita bukan menghakimi, mengkritik, menggosipkan, menjelek-jelekkan, tetapi bagaimana menolongnya. Menolong orang yang jatuh adalah gaya hidup orang yang rohani, yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Orang yang rohani harus memimpin, harus menolong, yaitu memimpin dan menolong orang yang jatuh. Maksudnya, membuat mereka agar kembali dalam keadaan baik. Seperti tukang bangunan yang memperbaiki bangunan yang rusak, seperti seorang dokter mengobati pasien yang sakit. Pada saat yang bersamaan,
kita diingatkan agar tetap waspada menjaga diri terhadap berbagai kemungkinan jebakan dosa. Memang kadangkala sangat susah bagi kita untuk peduli kepada sesama. Bisa dituduh sok pahlawan atau dijawab tidak butuh pertolonganmu. Namun haruslah kita ingat bahwa bahkan orang yang paling baik sekalipun akan memiliki kekurangan, dan kita tidak boleh terlalu menuntut dari orang lain. Kita perlu memiliki kesabaran dalam merespons kekurangan orang lain. Tentu kekuatan untuk itu kita peroleh hanya dari Tuhan, dari pengasihan Tuhan. Berdoalah untuk itu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar menjaga diri supaya tidak jatuh dalam pencobaan ketika melakukan pertolongan. Di samping itu, mereka juga harus hidup saling memperhatikan dan saling menolong sebagai umat percaya. Sekali lagi, nasihat memperhatikan saudara seiman tidak bertujuan untuk menghakimi atau menegur dengan kasar, tetapi harus saling membantu dalam menanggung beban satu dengan yang lainnya. Karena dengan demikian kita menaati perintah Kristus. Galatia 6 ayat 2. Beban yang dimaksudkan di sini termasuk menanggung kekurangan, kelemahan satu sama lain. Sikap sulit menolerir dan sulit harmonis. Kedua hal ini membuat kita begitu sulit untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Karena itu, hubungan yang harmonis dan damai dengan orang lain bisa tercapai jika kita belajar untuk lebih banyak berdiam diri, mendengar, berdoa, dan terus menyerah kepada Tuhan, memohon panduan pertolongan Tuhan. Kita harus menolak untuk melibatkan diri dalam kritikan tidak membangun, apalagi jika dengan perasaan iri dan benci. Kita akan terhindar dari banyak masalah jika kita hidup di dalam cara yang sederhana ini. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara-saudara, jangan sampai kita merasa paling rohani dan benar sehingga menegur orang lain dengan gagah-gagahan, dengan arogan. Marilah kita dengan rendah hati dan lemah lembut dalam menegur saudara yang jatuh, sembari mawas diri agar tidak terjatuh dalam dosa. Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih yang tidak egois. Maka betapa tak tahu malunya kita kalau kita hidup egois. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terpujilah namamu yang kudus itu.
karena Engkau memberi kepada kami berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur, karena Tuhan telah memberikan terang-Mu, menerangi jalan hidup kami. Berilah Roh Kudus mengajar kami untuk menaati firman-Mu dan meyakinkan kami tentang kehidupan yang kekal. Terangilah senantiasa hati kami dan berilah kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Selalu siap memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri kami sendiri, supaya kami jangan kena pencobaan. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1. Bergemarlah menyanyikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiap hari, tiap malam, jangan melupakannya. Mazmur dan puji-pujian, nyanyikanlah baginya. Dengan musik yang indah, muliakanlah namanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.